Halo Capricorn, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita akan buat reading untuk energi kamu di bulan Maret ya. Kita akan cek seperti apa energi kamu di bulan Maret. Tapi ingat ini general, bacaan umum, jadi nggak akan resonate untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Capricorn. Ambil aja dari segi nilai positifnya, buang selebihnya, bijaksanalah dalam menyikapi. Kalau ingin resonate energimu sendiri, kamu bisa buat personal reading ataupun konsultasi pribadi. Kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini ya. Dan untuk melihat bacaan zodiak lainnya, kalian bisa cek di beranda ya ataupun di list video channel ini yang bisa kalian tonton kapanpun kalian ketarik nonton ya, karena bersifat timeless, nggak ada batasan waktu. Dan juga ingat, general atau secara umum, jadi nggak akan resonate untuk kamu semua ya. Seperti itu. Sekarang kita langsung baca aja. Di sini kita akan tarik 4 kartu untuk kamu ya. Kita akan cek energi kamu di bulan Maret zodiak Capricorn. Ada The Fool. Oke. Di bulan Maret mungkin kamu akan menjalani sesuatu hal yang baru di sini ya. Mungkin ini bisa karir baru, pekerjaan baru gitu ya, atau hubungan baru. Mungkin kamu akan bertemu dengan orang-orang baru di sini ya, atau ya seperti yang aku bilang tadi, mungkin kamu akan menjalin sebuah hubungan baru dengan seseorang dan mungkin sangat menantang buat kamu ataupun menyenangkan buat kamu, seperti itu. Dan aku juga ngeliat di sini ada beberapa yang mungkin kamu akan melakukan sebuah perjalanan di sini. Mungkin kamu ingin jalan-jalan di sini, traveling, ataupun kayak kamu pengen keluar gitu ya. Keluar di sini nggak hanya traveling juga ya, kayak mungkin kamu ingin petualang gitu ya. Maksudnya petualang ini kayak selama ini mungkin kamu kayak di rumah gitu ya, tapi kamu di sini akan keluar. Kamu pengen keluar dari rumah kamu, keluar dari zona nyaman kamu, dan kayak mungkin kamu mencari pekerjaan gitu ya, sekaligus tempat baru di sini gitu. Ya, kamu ingin kayak mengejar impian kamu gitu loh ya. Kamu ingin menjalani kehidupan kamu gitu ya. Kayak memulai petualangan hidup yang baru gitu loh. Tapi maksudnya di sini petualangan ini dalam konteks seperti yang aku bilang tadi ya, kayak kamu tuh kayak mungkin pengen keluar dari rumah, pengen cari kerjaan, pengen cari pengalaman di luar kayak gitu loh maksudnya. Kayak mudah-mudahan paham ya, seperti itu. Karena di sini kayak orang yang sedang tidak punya, aku ngelihatnya lebih ke full ini seseorang yang baru ingin memulai petualangan hidupnya gitu loh. Ya mungkin selama ini kamu nggak pernah keluar kemana-mana. Kalaupun kamu kerja ya, itu mungkin kamu kerja di tempat-tempat situ-situ aja, deket-deket rumah kamu aja gitu loh. Tapi kali ini nggak, kamu pengen petualang gitu loh. Kamu mungkin pengen merantau kemana gitu ya, kerja yang jauh dari rumah kamu gitu. Karena di sini kamu pengen menimba pengalaman hidup gitu loh. Kayak seperti itulah ya, mudah-mudahan bisa paham ya apa yang aku sampaikan gitu. Ya, karena ini kayak orang yang lagi sedang dalam masa kayak pengen mencari, pengen petualang, pengen mencari, maksudnya ini mencari pengalaman gitu ya, mencari pengalaman hidup kayak gitu. Kita lihat lagi di sini. Kayak orang yang pengen bebas gitu ya, pengen free gitu loh. Ya. Menikmati kebebasan hidup gitu. Dan di sini ada Four of Swords ya.
Ada beberapa di sini mungkin kamu lagi sedang banyak stres di bulan Maret ya. Tapi it's okay, mungkin ini hanya sementara ya. Kamu akan bisa melewati itu. Kamu hanya butuh udara segar di sini ya. Kamu hanya butuh untuk istirahat dulu, break dulu gitu ya. Mungkin kamu bisa jalan-jalan, traveling dulu untuk merefresh pikiran kamu, dan juga meditasi ataupun berdoa gitu ya, untuk menjernihkan pikiran agar kamu tahu nanti ya, barangkali dengan kamu melakukan hal-hal yang mundur dulu lah gitu ya dari aktivitas gitu ya, mungkin kamu akan menemukan sebuah ide gitu ya, ataupun jalan keluar ya untuk menyelesaikan masalah kamu gitu. Ini kamu memang butuh waktu untuk istirahat di sini, aku lihatnya ya gitu. Kamu banyak mikir di sini, banyak stres. Mungkin bisa ini di hubungan, bisa juga di pekerjaan, atau bisa juga dua-duanya ya. Dalam hubungan iya, dalam pekerjaan iya, kayak gitu. Oke. Kita lihat lagi. Nah, di sini ada Ten of Swords ya. Oke. Ada beberapa di antara kamu di sini, aku ngerasa kayak kamu udah ngerasa kayak mentok gitu ya, kayak ngerasa seolah-olah kamu nggak punya ada jalan keluar untuk masalah kamu. Banyak stres di sini, mungkin kamu banyak overthinking gitu ya. Dan juga aku ngeliat ada beberapa yang mungkin kamu berada di lingkungan yang tidak support kamu, tidak mendukung kamu. Banyak orang-orang toksik di lingkungan kamu gitu ya, kayak mungkin baik di depan tapi di belakang dia ngata-ngatain kamu gitu ya, ataupun banyak yang membicarakan kamu, banyak yang menyudutkan kamu. Pokoknya di sini kamu mengalami banyak pikiran kamu tuh kayak ruwet gitu ya, pikiran kamu stres di sini. Dan stresnya ini kamu udah punya masalah sendiri dari dalam gitu ya, masalah kamu sendiri di kehidupan kamu sendiri, ditambah lagi di sini kamu berada di lingkungan orang toksik gitu lah. Jadi ini akan membuat kamu semakin merasa kayak tertekan gitu ya. Kamu memang butuh untuk keluar ya di sini, karena aku ngerasa kamu kayak ngerasa stuck gitu loh di situ. Kamu kayak ngerasa seolah-olah dari segi masalah mungkin kamu nggak ada jalan keluar untuk masalah kamu, kemudian kamu menghadapi orang-orang seperti itu, jadi kayak kamu ngerasa sendiri gitu loh, gak ada yang support kamu ya, dan kamu nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh di sini, seperti itu. Ini kamu butuh semangat ya, kamu butuh semangat, aku ngelihatnya ya, kamu butuh untuk membuat diri kamu tuh bisa bangkit gitu loh ya. Oke. Ini kamu butuh untuk, karena overthinking, stres gitu ya, kamu harus keluar dari zona nyaman kamu gitu loh ya. Kalau memang kamu berada di lingkungan orang-orang yang gak support kamu, yang toksik gitu ya, kamu cari lingkungan baru di sini gitu loh ya. Jangan berada di lingkungan orang-orang tersebut gitu loh, karena memang terkadang ya, kalau kita di dalam perasaan yang tertekan, udah kita stres dengan masalah yang kita hadapi sendiri gitu ya, mungkin dengan seseorang, contohnya misalkan kita udah punya masalah dengan pasangan, kemudian dengan pekerjaan, ditambah lagi orang-orang sekitar, lingkungan yang gak support gitu ya, ini memang akan terasa memberatkan gitu loh ya. Jadi kita di saat seperti ini tuh kita butuh untuk menjauhi orang-orang tersebut gitu loh. Kita nggak usah berada di lingkungan orang-orang yang gak support gitu loh ya, seperti itu, agar di sini pikiran kamu nggak tambah kacau, nggak tambah ruwet gitu loh. Oke. Kamu perlu menghindari orang-orang tersebut gitu loh, karena
biasanya kalau dalam posisi seperti ini, oke, kita mungkin akan bilang senang ya, nggak usah didengerin lah omongan orang, nggak usah didengerin. Iya, sebenarnya kita sudah punya kesadaran ya, maksudnya punya kesadaran tuh kayak kesadaran tapi secara kata-kata gitu ya, secara kata-kata yang kita itu bener ngerti, nggak usah didengerin omongan orang yang seperti ini, yang menyakiti hati kita tuh nggak usah didengerin gitu. Itu kan kita sudah ngerti ya, kita sudah bisa mengatakan hal seperti itu, berarti kan kita harus bisa ngelakuin ini ya. Tapi sebenarnya secara tidak sadar gitu ya, atau justru yang kita katakan tidak sadar itu justru sadar gitu loh ya. Mudah-mudahan paham yang aku sampaikan ya. Nah, ini terkadang gak bisa gitu loh, untuk tidak masuk itu gak bisa gitu loh. Pasti di dalam kondisi kita yang ruwet, yang stres, itu hal seperti ini justru akan mudah masuk gitu loh, dan itu akan membuat tambah beban di pikiran kita gitu loh, seperti itu. Nah, makanya tadi gue bilang, kamu kalau di saat posisi seperti ini, yang harus kamu lakukan itu menghindari orang-orang tersebut gitu loh, agar kamu gak tambah stres gitu loh ya. Karena kamu sendiri sudah stres mendengarkan omongan-omongan yang seperti itu gitu. Ini kan akan tambah membuat kamu turn outward gitu di sini. Kamu akan tambah tersakiti di sini gitu loh, terkhianati gitu. Ya, dan di sini juga kamu harus hati-hati dengan siapa kamu bicara untuk membicarakan masalah pribadi kamu gitu. Oke. Karena ya itu, gak semua orang di sini ya baik, bener-bener baik gitu loh. Kadang dia baik di depan, tapi di belakang ya apa yang kamu katakan justru dibuat omong-omongan sama orang lain kayak gitu. Oke, dan di sini ada Wheel of Fortune. Nah, di sini kamu punya kartu keberuntungan ya, kamu punya kartu keberuntungan di bulan Maret. Jadi kamu gak usah takut gitu loh kalau kamu keluar gitu ya. Ini akan ada yang support gitu loh, akan ada jalan keluar dari yang masalah kamu gitu. Mungkin ada bantuan yang tak terduga, tak disangka-sangka gitu ya. Entah ini datangnya dari orang lain ataupun dari diri kamu sendiri gitu ya. Di saat kamu mungkin kamu refreshing gitu ya, jalan-jalan kemana, keluar gitu ya, mungkin kamu akan menemukan sesuatu di situ yang bisa menginspirasi kamu atau memotivasi kamu kayak gitu loh. Ya, ada keberuntungan di sini gitu. Jadi apapun yang terjadi di dalam hidup kamu, masalah kamu itu akan ada jalan keluar gitu loh ya. Kamu nggak usah risau gitu. Oke. Dan kalau di dalam hubungan di sini bentar ya. Oke. Kalau di dalam sebuah hubungan di sini yang aku lihat, seseorang yang pergi meninggalkan kamu di sini, seseorang yang pergi meninggalkan kamu. Aku nggak tahu ini entah hubungan kamu ini udah lama ataupun baru, kemudian kamu ditinggalin gitu, kayak di ghosting ataupun dipermainkan gitu ya. Aku pokoknya sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Yang jelas di sini yang aku lihat, seseorang yang telah pergi meninggalkan kamu, mengkhianati kamu, dia sudah kena karma gitu ya, ataupun orang yang telah mengkhianati kamu, meninggalkan kamu, membuat kamu sakit hati, kecewa, patah hati. Ini kayaknya ada energi dia tuh kayak pengen balik lagi ke kamu gitu ya. Karena di sini ada Wheel of Fortune ya. Wheel of Fortune kayak roda, seperti yang gue bilang tadi, ini keberuntungan kamu ya. Roda keberuntungan kamu tuh kayak berputar gitu. Dia kayak seolah-olah tuh balik lagi ke kamu gitu loh ya. Ada angka 10 di sini, 10 ya. Mungkin ini agak cukup lama juga mungkin ya, perpisahan antara kamu dengan dia. Ada angka 10, aku nggak tahu ini indikator apa di antara kamu dengan dia. Bisa ini hari kalian perpisahan atau lama kalian perpisahan gitu ya, bisa 10 bulan, 10 tahun gitu, ataupun ini ada kaitan ya, pokoknya ada kaitannya dengan angka 10 gitu ya.
10-10, mungkin kamu sering lihat angka 10-10 gitu ya, karena di sini aku lihat bottomnya kamu ada Knight of Cups ya, Knight of Cups. Seseorang ini tuh kayak pengen datang gitu ya ke kamu gitu, seseorang yang telah meninggalkan kamu, pergi dari kamu atau berpisah dari kamu gitu ya. Energi dia tuh kayak ingin balik ke kamu. Aku nggak tahu di sini baliknya dia ini apakah ingin menawarkan cinta lagi atau hanya untuk meminta maaf sama kamu. Yang jelas di sini ini kamu masih ada gitu ya, kayak pertemuan atau jodoh kamu dengan dia itu masih ada gitu. Maksudnya jodoh gini, maksudnya jodoh ini gini, kalau nggak jodoh itu nggak akan bertemu, kalau ada jodoh berarti kalian bertemu, kayak gitu loh maksudnya. Jadi ini kayak masih ada pertemuan antara kamu dengan seseorang ini gitu. Oke. Untuk zodiak ya, untuk zodiak nya di sini ada Cancer, Pisces, Scorpio, kemudian ada Gemini, Libra, Aquarius ya. Tapi sesuaikan aja ya dengan situasi dan kondisinya kamu, nggak jadi patokan di sini zodiaknya. Sekian dulu ya bacaan dari aku. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Kalau yang belum kamu pahami ya, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Oke? Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.